Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Aprilia, NIM 19110031, Prodi S1 Farmasi semester 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang stabilitas obat. Stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk untuk menjaga spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin identitasnya, kekuatan, kemurnian, dan kualitasnya. Stabilitas dapat menyebabkan 1. Perubahan performa yang tidak diinginkan, misalnya disolusi, bioavailabilitas. 2. Perubahan substansi dalam penampilan fisik sediaan. 3. Dapat menyebabkan kegagalan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas. 1. Faktor lingkungan. Temperatur, cahaya, oksigen, kelembapan, karbon dioksida. 2. Obat atau eksifien di dalam sediaan. Ukuran partikel obat. pH sediaan atau lingkungan. 3. Kontaminasi mikroba. 4. Kontaminasi logam tertinggal. 5. Pembersihan dari wajah. Penentuan kestabilan zat. Pada umumnya, penentuan kestabilan suatu zat dapat dilakukan melalui perhitungan kinetika kimia. Cara itu tidak memerlukan waktu lama, sehingga cukup praktis digunakan dalam bidang farmasi. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam penentuan kestabilan suatu zat secara kinetika kimia adalah 1. Kecepatan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. 3. Tingkat reaksi dan cara penentuan. Spesifikasi realisasi dan spesifikasi waktu simpanan. Waktu simpanan minimum. Periode waktu yang dibutuhkan suatu produk berada pada batas spesifikasi realisasi saat di pembuatan untuk mencapai batas spesifikasi pemeriksa. Efek tidak diinginkan yang potensial dari ketidakstabilan produk farmasi. 1. Hilangnya zat aktif. 2. Naiknya konsentrasi zat aktif. 3. BA berubah. 4. Hilangnya keseragaman kandungan. 5. Menurunnya status mikrobiologis. 6. Hilangnya enggansi produk dan patent acceptability. 7. Pembentukan hasil urai yang toksik. 8. Hilangnya kekedapan kemasan. 9. Menurunnya kualitas label. Dan 10. Modifikasi faktor hubungan fungsional. Ruang lingkup dan alasan uji stabilitas. Pertama, bahan baku, obat dan eksipien. 2. R dan D, formulasi. 3. Bahan uji klinik. 4. Obat untuk dipasarkan. 5. Reformulasi, perubahan tempat pembuatan, mengatasi kesulitan keluhan pasien. 6. Produk dalam distribusi. 7. Penyimpanan produk oleh stabilitas in vivo. Alasan uji stabilitas. 1. Kepentingan pasien. 2. Reputasi produsen. 3. Mengikuti peraturan. 4. Membuat database yang penting formulasi produk lain. Jenis-jenis stabilitas yang umum dikenal yaitu stabilitas kimia, stabilitas fisika, stabilitas mikrobiologi, stabilitas terapi, dan stabilitas toksikologi. Stabilitas kimia. Laju reaksi dinyatakan dalam pengurangan konsentrasi reaktan atau penambahan konsentrasi produk per satuan waktu. Orde reaksi. Jumlah atom atau molekul yang laju reaksi yang terlibat dalam reaksi yang konsentrasinya menentukan laju reaksi. Orde 0 sampai 1 sampai 2 dan cara menentukan orde reaksi. Kondisi penyimpanan.
pengaruh suhu dan faktor lain terhadap laju reaksi, penguraian dan perstabilan obat. Analisis kestabilan dipercepat. Stabilitas fisika. Stabilitas fisika adalah mempertahankan sifat fisika dari suatu sediaan, penampilan, kesesuaian, keseragaman, disolusi, disintegrasi, kekerasan, dan kemampuan disuspensikan. Stabilitas mikrobiologi. Stabilitas mikrobiologi adalah sterilitas atau resistensi terhadap pertumbuhan mikroba. Dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan jumlah koloni DSB. Stabilitas mikrobiologi. Zat antimikroba yang ada harus dapat mempertahankan efektivitas sediaan dalam batas ditetapkan. Stabilitas terapi. Efek terapi tidak berubah selama waktu simpan shelf-life sediaan. Stabilitas toksikologi. Stabilitas toksikologi adalah tidak terjadi peningkatan toksitas yang bermakna selama waktu simpan. Stabilitas toksikologi misalnya tidak terbentuk senyawa epi dan anhidro dalam suspensi tetrasiklin. Uji stabilitas sediaan, farmasi atau kosmetik, kimia, dan fisika. Uji stabilitas sediaan padat, serbuk, tablet, kapsul, mikrokapsul. Uji stabilitas sistem dispersi, suspensi, emulsi, sistem misel, liposme. Uji stabilitas sediaan larutan, larutan sirup, larutan parenteral. Uji stabilitas. Umumnya, uji stabilitas dilakukan secara kimia. Walaupun secara kimia, suatu produk dapat stabil selama 3 tahun. Ketidakstabilan secara fisika. Sediaan padat, penurunan BA yang disebabkan penurunan disolusi tidak mempengaruhi syarat minuman untuk terapi. 2. Larutan timbul, endapan, mungkin kandungan kimianya tetap, tetapi untuk larutan parenteral jelas tidak dapat diterima. Demikian juga untuk larutan oral. 3. Krem atau emulsi pecah. Sifat emuliat tidak akan sama dengan produk seharusnya. Uji stabilitas fisika, sediaan padat serbuk. Serbuk yang siap untuk direkonstitusi menjadi suspensi atau larutan. Suspensi chloramphenicol atau chemicentin sirup. Larutan metamucil, serbuk analgesik, antiviretik, nutrisari, dan lain-lain. Serbuk. Sifat fisik yang diamati, penampilan sifat organoliptik dan kemudahan untuk rekonstitusi. Alasan umum terjadinya perubahan disolusi sebagai fungsi, waktu penyimpanan, kohesi, perubahan kristal, penyerapan lembab lumpang serbuk. Uji stabilitas fisika sediaan padat. Tablet. 1. Kekerasan tablet. 2. Pelembaban. 3. Disintegration. 4. Porosity. 5. Disolusi. Uji stabilitas fisika sediaan sustained release. Prinsipnya adalah menetapkan profil disolusi dengan berubahnya waktu. 1. Granul atau butiran bersalut. 2. Tablet erosi. 3. matriks tidak larut. 4. Pompa osmatik. 5. Bentuk gel. Uji stabilitas fisika sediaan tablet salut. 1.
tablet salut film. 2. Tablet salut gula. 3. Tablet salut enterit. Uji stabilitas fisika sediaan kapsul. 1. Kapsul keras. 2. Kapsul lunak. 3. Mikrokapsul. Uji stabilitas fisika sediaan aerosol. Uji kestabilan. 1. Leaks testing. 2. Karakteristik semprotan. 3. Analisis ukuran partikel. 4. Uji kelembapan. 5. Uji tekanan. 6. Batas mikroba. 7. Laju penyampaian. 8. Uji katup dan evaluasi. 9. Semprotan. Kesimpulan. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi stabilitas sediaan farmasi tergantung pada profil sifat fisika dan kimia. Faktor utama lingkungan dapat menurunkan stabilitas, diantaranya temperatur yang tidak sesuai, cahaya, kelembapan, oksigen, dan mikroorganisme. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi stabilitas suatu obat adalah ukuran partikel, larutan, dan bahan tambahan kimia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.